Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nas'alullaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih wa yaftah lana futuhal arifin wa yufaqihana fid din wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pembahasan berkaitan dengan makna daripada surat Al-Fatihah. Makna dari surat Al-Fatihah yang dimana pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan pada ayat yang ketiga, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kita merojaah singkat. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sudah bahas apa-apa yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang pada intinya kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah yang kita sudah jelaskan bahwa ba di sini berarti apa? Lil ghayah atau tujuan, ya, tujuan. Artinya apapun yang kita lakukan, Bismillahirrahmanirrahim, apapun yang kita lakukan itu ya harus diniatkan, ya, tujuan kita melakukan segala sesuatunya itu harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya minum Bismillahirrahmanirrahim, artinya minum saya untuk Allah. Tujuan saya minum untuk ibadah kepada Allah. Saya makan Bismillahirrahmanirrahim, artinya apa? Makan saya tujuannya hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Semua yang kita lakukan, ya, semua yang kita lakukan kita niatkan untuk apa? Untuk tujuan penciptaan kita, yaitu apa? Beribadah. Nah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya kepada kita, ya, setelah kita sudah melakukan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada Ar-Rahmani Ar-Rahim. Apa itu? Maka turunlah rahmat Allah. Jadi urutannya dari awal apa? Ini kecil-kecil aja. Bismillah. Apa arti bismillah? Banyak artinya, dan ba di sini kita sudah jelaskan ada beberapa makna, yang dimana ba dalam bahasa Arab itu ada 14 arti. Yang ba ini ada 14 arti, diantaranya apa? Ba lil ghayah. Artinya apa? Bismillah. Pada intinya kalimat bismillah ini sebelum melakukan segala sesuatu kita diperintahkan untuk membaca basmalah. Apa guna basmalah? Untuk mengingatkan kita supaya amalan apapun yang kita lakukan kita harus niatkan untuk Allah. Jadi semua amalan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semua amalan kita sudah diniatkan untuk Allah, makan kita, tidur kita, apalagi ibadah kita seperti sholat, bacaan Quran, majelis ilmu kita diniatkan untuk Allah, maka ketika itu turunlah apa? Akan turun rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilanjutkan Ar-Rahmani Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman? Nah, di antara makna Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita di dunia ini. Jadi intinya Rahman di sini adalah apa? Nikmat atau karunia di dunia. Jadi Allah akan memberikan karunia-Nya di dunia ini, rahmatnya di dunia ini. Makanya ada yang mengatakan Rahman ini adalah rahmat kasih sayang Allah kepada seluruh manusia, kepada seluruh manusia. Sedangkan Rahim apa? Sebagian ulama menafsirkan bahwa Rahim adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah hanya khusus orang-orang yang beriman. Jadi Rahman ini lebih luas.
kasih sayang bagi semua. Nah, atau di dunia. Adapun kasih sayang Allah di akhirat itu hanya khusus bagi orang-orang beriman. Kasih sayang Allah di akhirat, di hari pembalasan, hanya surga itu hanya diperuntukkan orang-orang tapi di dunia ini semua orang diberikan nikmat, mau beriman mau tidak beriman. Jadi kasih sayang Allah, rahmat Allah di dunia ini untuk semua. Tapi di akhirat hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Makanya Rahman Ar-Rahim, dengan singkatnya kita mengatakan dia adalah nikmat yang diberikan Allah di dunia ini. Adapun Rahim adalah kenikmatan yang diberikan Allah di akhirat. Nikmat Allah di akhirat. Ketika kita sudah dapatkan nikmat ini, ya, kemudian Allah mudahkan kita melakukan ibadah, maka Allah akan balas berupa kenikmatannya di akhirat. Ini salah satu makna daripada atau perbedaan antara Rahman dan Rahim. Yang masyhur juga, ya, makna yang masyhur adalah kalau Rahman itu untuk semua manusia atau semua makhluk, tetapi kalau Rahim hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, hanya khusus orang-orang beriman. Kalau di surga itu yang diberikan rahmat, yang diberikan kasih sayang hanya orang beriman. Tapi kalau di dunia tidak. Terkadang orang kafir masih bisa makan, masih bisa minum, diberikan harta dan sebagainya. Karena di dunia. Nah, setelah ini, ya, setelah Allah sudah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya, memberikan nikmatnya kepada kita, maka kalau kita dapat nikmat apa? Harus apa? Harus bersyukur. Jadi harus bersyukur. Biasanya kalau bersyukur kalimatnya apa? Nah, inilah ayat kedua yang kita bahas pekan lalu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi awalnya apa? Rutenya dari sini bismillah. Apa itu bismillah? Meniatkan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Meskipun pada dua pertemuan yang lalu, ya, sebelumnya itu, ya, kita sudah membahas detail apa makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ini singkatnya biar nyambung nanti semuanya dari ayat pertama sampai terakhir. Ibaratnya ini, kemudian setelah itu, setelah kita meniatkan seluruhnya untuk Allah, maka turunlah rahmat Allah. Ada yang rahmat yang kita dapatkan di dunia dan ada rahmat yang kita dapatkan di akhirat. Nah, kemudian ketika kita dapat rahmat ini, kita dapatkan nikmat ini, maka kita harus bersyukur. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin ini kita sudah jelaskan, yang baru-baru saya hapus tadi. Alhamdulillah artinya segala pujian. Segala pujian hanya milik Allah. Bahwa kalau ada orang yang memuji kita, sebenarnya itu bukan pujian untuk diri kita, tetapi itu pujian apa? Untuk Allah. Kenapa? Ya karena kelebihan seseorang memuji kita, karena kita punya kelebihan. Dan kelebihan itu pada hakikatnya dari mana? Ya dari Allah. Artinya dia tidak memuji kita, tapi dia memuji Allah yang telah memberikan kelebihan kepada kita. Dan dia memuji karunia Allah yang telah menutup aib kita. Maka segala puji artinya apa? Yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berhak. Adapun kita ya hanya numpang. Karena kalau Allah buka aib kita, maka tidak ada orang yang mau memuji kita. Nah, maka yang paling berhak dipuji hanya Allah. Lillahi, bukan untuk makhluk. Rabbi ini sudah dijelaskan ada 3 arti. Apa kemarin? Muroja. Apa artinya? Al-Khaliq. Apa itu Khaliq? Terus Al-Mudabbir. Yang kita sudah jelaskan, ini kaidah penting bahwa kata-kata Rabb adalah dialah pencipta, selain Rabb adalah dicipta. Dialah yang memiliki, berarti selain Allah berarti dimiliki. Dialah yang mengatur, berarti selain Allah diatur, berarti kita diatur. Al-alamin, apa artinya al-alamin? Alam semesta. Semua sesuatu selain Allah, itulah dikatakan
alam, semua sesuatu selain Allah. Nah, jadi segala sesuatu selain Allah disebut al-alamin, yang biasa kita sebut alam semesta, manusia, jin, ya, malaikat, dan semuanya al-alamin, tumbuhan, hewan masuk ke al-alamin. Nah, setelah kita bersyukur, biasanya kalau kita bersyukur apa yang terjadi? La in syakartum. Nah, orang kalau ini tadi sudah dapat nikmat, kemudian dia bersyukur. Kalau dia sudah bersyukur, akibatnya apa? Hasilnya apa? Nikmatnya tanpa dia meminta, belum dia meminta, nikmatnya sudah ditambah. Nah, nikmatnya ditambah. Dalilnya apa? Ini sudah hafal semua. Lain syakartum la azi dan nakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur maka saya akan tambah. Jadi kapan Allah menambah nikmat kita? Ya ketika kita mensyukuri nikmat yang ada. Kapan kita mau nikmat yang baru? Ketika kita syukuri nikmat yang ada. Ketika tadi kita bersyukur dan mengatakan apa? Ketika kita dapat nikmat dan kita bersyukur dan dengan mengatakan alhamdulillah, maka seketika itu Allah juga akan menambah. Maka diulang lagi yang tadi. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Artinya apa? Kita dapat nikmat tambahan. Nah, maka di ayat yang ketiga apa? Diulang lagi. Karena nikmatnya bertambah. Yang ini diulang lagi di ayat ketiga. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Nah, jadi setelah bersyukur dapat tambahan nikmat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, setelah ini, kalau kita dapat nikmat, kalau kita sudah diberikan nikmat, ya, karunia, kelebihan, ya, harta, jabatan, atau apapun berupa nikmat apapun itu, maka yang perlu kita perhatikan apa? Di sini kalau sudah dapat nikmat, kalau nikmatnya ditambah, jangan di sini jangan sombong. Kalau dapat nikmat jangan sombong. Kenapa? Karena nikmat itu adalah yang pertama adalah ujian. Jadi Allah memberikan nikmat itu ya untuk menjadi ujian bagi kita. Apakah kita bersyukur atau tidak? Apakah kita bersyukur atau tidak? Jadi Allah berikan nikmat, ketika kita bersyukur Allah tambahkan. Ketika kita dapat nikmat, maka itu adalah pada hakikatnya nikmat itu adalah ujian. Summa latus'alunna yauma izin anin na'im, bahwa kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap nikmat yang kita dapatkan di dunia ini. Artinya apa? Nikmat itu ujian dan akan dimintai pertanggungjawaban. Nikmat itu adalah titipan. Nikmat itu adalah apa? Titipan. Maka jangan sombong. Nikmat itu adalah ujian, maka jangan sombong. Kalau dapat harta, kalau dapat dunia, jangan sombong karena hanya ujian dan hanya titipan. Yang namanya titipan berarti ada yang menitip. Yang namanya titipan ada yang menitip. Yang menitip ini dikatakan apa? Yang memiliki, yang punya, tafadhol. Yang punya atau yang memiliki ini akan menitipkan. Nah, dalam bahasa Arab yang memiliki ini dalam bahasa Arab namanya malik. Namanya apa? Malik. Apa arti malik? Yang memiliki. Nah, karena ujian nikmat ini adalah titipan, berarti ada yang menitip. Nah, siapa yang menitip? Yang punya. Yang punya dalam bahasa Arab namanya yang punya atau yang menitipkan. Yang menitipkan atau yang
punya, bahasa Arabnya apa? Malik. Nah, ini nomor 4, itu nomor 3. Malik. Nah, maka jangan sombong karena itu bukan punya kita, ada yang punya. Nah, dan semua ujian itu tadi apa? Satu titipan, ini harusnya di atas ini, tapi enggak apa-apa. Ini 1, ini 2 gitu aja. Nah, ujian. Apa itu ujian? Ujian atau diminta pertanggung jawabannya. Nah, akan dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Nikmat yang kita dapat itu pada hakikatnya adalah titipan. Yang menitipkan Allah. Yang menitipkan ini adalah yang punya, disebut Malik. Nah, kemudian nikmat itu juga itu adalah ujian. Ujian itu atau nikmat itu, ya, kenikmatan yang kita dapatkan ini harus dipertanggungjawabkan. Kapan kita mempertanggungjawabkan? Kapan kita mempertanggungjawabkan nikmat? Pada hari pembalasan. Itulah dikatakan Yaumiddin. Apa arti Yaumiddin? Yaumul jaza. Apa itu Yaumul jaza? Hari pembalasan. Nah, makanya di sini ini Malik. Ini dari sini. Kemudian di sini tadi yang nomor 2 apa? Pertanggungjawaban. Ini tadi nomor 1. Ujian itu titipan. Yang menitipkan itu artinya yang punya dalam bahasa Arab artinya Malik. Nah, kemudian nikmat itu adalah ujian. Ujian itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apa dalilnya? Summa latus alunna yauma izin. Nah, ini enggak apa ditulis karena sudah hafal. Summa latus alunna yauma izin anin naim. Ini ayat terakhir surah At-Takasur. Alhaqumut takasur. Summa latus alunna, ayat terakhirnya summa latus alunna yauma idzin anin naim. Bahwa semua kenikmatan naim, apa artinya naim? Nikmat. Latus alunna akan ditanya, soal. Dari bahasa Indonesia soal akan dimintai pertanggungjawaban. Yauma idzin artinya pada hari pembalasan. Tentang apa? Tentang semua kenikmatan yang kita dapatkan. Artinya apa? Semua kenikmatan ya akan ditanya. Semua nikmat. Nah, maka di sini semua ujian itu, semua nikmat itu adalah ujian dan akan dipertanggungjawabkan. Dalilnya ini. Nah, kapan itu dipertanggungjawabkan? Kapan? Jadi jawab pertanyaannya apakah? Kapan dipertanggungjawabkan? Jawabannya? Nah, jawabannya Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Pada hari pembalasan. Makanya ini apa? Ini dapat nikmat, tapi jangan sombong. Kenapa? Karena nikmat itu hakikatnya paling tidak 2. Yang pertama dia adalah titipan, artinya ada yang menitipkan, namanya Malik. Nah, yang kedua nikmat itu hakikatnya apa? Semuanya akan ditanya. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Artinya apa? Kapan ditanya? Ya pada hari pembalasan, fi yaumiddin. Nah, sekarang nikmat ini akan ditanya, bagaimana caranya? Jadi sekarang kita kembali dari sini, hari pertanyaan. Nah, kita ke sini lagi. Bagaimana supaya nikmat ini bisa dipertanggungjawabkan? Bagaimana cara mempertanggungjawabkan nikmat? Ini pertanyaannya.
Nah, karena kita akan disoal, kita akan dimintai jawaban, akan dimintai pertanggungjawaban. Saya pernah memberikan nikmat ini, nikmat harta. Kamu gunakan untuk apa hartanya? Dari mana hartanya? Dan kemana hartanya diinfakkan? Saya telah memberikan umurnya digunakan untuk apa? Saya telah memberikan rumahnya digunakan untuk apa? Saya memberikan matanya digunakan untuk apa? Saya memberikan lisannya untuk apa? Jadi semua kenikmatan ya yang kita dapatkan, nikmat sehat, nikmat waktu ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Cara menjawabnya supaya kita bisa lulus dari pertanyaan ini adalah cuma satu. Ketika kita menjawab sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Apa tujuan penciptaan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi cara untuk menjawab pertanyaan ini, kamu apakah nikmat yang telah aku berikan, ya, maka jawaban yang tepat adalah saya gunakan seluruh kenikmatan untuk apa? Untuk ibadah. Jadi cara mempertanggungjawabkannya dengan ibadah. Jadi nikmat diberikan sebagai titipan dan minta pertanggungjawabannya kamu harus menggunakan seluruh kenikmatan yang aku berikan, kata Allah, untuk apa? Untuk tujuan penciptaan kalian. Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka untuk jawabannya apa? Untuk ibadah. Apa itu ibadah? Makanya ayat selanjutnya iyyaka na'budu. Ayat berapa nih? 5. Berarti di sini apa? Nah, ibadah ini apa? Iyyaka, iya. Nah, jadi harus jelas ini tasdidnya. Iyyaka. Karena kalau tidak ada iyanya, tidak ada tasdidnya, namanya matahari, bahaya. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini ayat yang kelima. Jadi bagaimana cara menjawab nikmat ini? Jawabannya saya telah menggunakannya untuk ibadah. Saya telah memberikan matanya digunakan untuk apa? Untuk baca Quran, ya, untuk belajar, menuntut ilmu misalnya. Matanya untuk apa lagi? Ya untuk bekerja, mencari nafkah untuk keluarga dan seterusnya. Itu untuk ibadah. Bukan melihat hal-hal yang dimurkai Allah. Lisannya untuk apa? Untuk baca Quran, untuk berzikir, ya, untuk saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu gunanya lisan, bukan untuk ghibah, untuk menghina orang lain, menertawakan orang lain. Nah, itu kan berarti bukan untuk ibadah. Maka semua apapun yang diberikan Allah pada hakikatnya diberikan hanya untuk memenuhi apa? Untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan penciptaan kita. Nah, yaitu untuk beribadah. Maka iyyaka na'budu. Apa arti iyyaka na'budu? Iya ini kalau ditakdim jadi di depan. Nah, ini artinya apa? Hanya. Apa itu hanya? Ya, karena ada orang yang menyembah Allah, tapi dia menyembah yang lain juga. Ada orang menyembah Allah, tapi dia menyembah yang lain. Nah, dia sholat, tetapi juga menyembah yang lain. Dia ibadah, niatnya untuk Allah, tapi ada juga sebagian ibadahnya untuk apa? Untuk manusia. Contohnya apa? Ya itulah yang dikatakan apa? Riya. Ya kan, kalau mungkin sekarang menyembah batu itu mungkin sudah agak jarang, ya kan? Menyembah batu, menyembah sumur tua, menyembah pohon, menyembah yang keramat-keramat sungai dan seterusnya. Itu sudah agak jarang kita lihat di zaman sekarang. Tetapi yang lebih berbahaya adalah ya, kita menjadikan pujian manusia ada sebagai Tuhan. Makanya Rasulullah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Yang paling aku takutkan pada umatku ini, ya, ternyata adalah syirik yang khafi. Apa itu syirik yang khafi? Asyirkul asghar, yaitu riya. Syirik yang
Apa itu syirik yang tersembunyi? Dia halus. Halus. Seperti apa? Seperti semut kecil hitam di atas batu yang hitam pada malam gelap gulita. Artinya apa? Tidak kelihatan. Sudah kecil, sudah hitam, ya kan? Di atas batu yang hitam pada malam gelap gulita. Artinya apa? Terkadang kita tidak sadar. Oh, ternyata saya selama ini ikut majelis, ikut sholat, ya, baca Quran, isi kajian. Ternyata niat saya, oh mau dikata toh, oh gitu. Belum ikhlas. Dan ciri-cirinya apa? Ketika seorang itu tidak ikhlas, biasa ciri-cirinya mudah kecewa, mudah tersinggung. Oke. Saya kok sudah begini, tapi kok tidak ada yang menghargai usaha saya. Oh, itu berarti masih melakukan perbuatan karena manusia, masih bergantung dengan apa? Penilaian manusia. Tapi kalau untuk Allah sudah tidak ada. Saya kok, dia tidak tunggu komen orang. Dia tidak menunggu apa? Penilaian. Oh, dia masang status dakwah misalnya, ya. Dia tidak patah semangat ketika tidak ada orang yang, atau di grup, dia mempunyai grup dakwah misalnya, ya kan, dia sudah melakukan ini, tidak ada yang mengapresiasi, tidak ada yang mengatakan jazakallah, syukron, tidak ada yang seperti itu, padahal dia sudah apa? Mengerahkan kekuatannya. Apalagi misalnya guru-guru, ya kan, guru-guru sudah lakukan ini, terus diupload, tidak ada yang komen. Biasanya kalau ada di dalam hati, ini saya kok sudah berusaha tapi tidak dihargai ya. Oh, berarti itu sudah mulai itu. Sudah ciri-ciri. Oh, ternyata kita tuh melakukan sesuatu itu karena pengen dipuji toh. Ya, karena pengen dinilai orang. Karena kalau niatnya untuk Allah ya tidak nunggu seperti itu. Tidak nunggu yang seperti itu. Tidak terpengaruh dengan penilaian manusia. Ya, cari mukanya bukan kepada manusia, tapi cari mukanya sama Allah. Jadi cari muka itu tidak baik, tapi baik kalau cari mukanya sama Allah. Sepertiga malam bangun dia cari muka, tapi cari mukanya sama Allah. Yang lain pada tidur, dia cari muka, tapi sama Allah. Kalau cari muka sama manusia itu buruk. Kenapa buruk? Ya karena manusia itu kemampuannya terbatas, pengetahuannya terbatas, penglihatannya, pendengarannya itu terbatas, ya kan? Ya kita hanya baik di depan dia ketika dia mendengar dan melihat kita. Tetapi ketika jauh biasanya kita ya sebaliknya. Tapi Allah, ya tidak ada satu detik pun kita terlepas daripada apa? Pengawasan, penglihatan, pengetahuan Allah. Artinya apa? Setiap waktu berusaha menjadi yang terbaik. Setiap waktu. Nah, maka iyyaka na'budu di sini artinya ini mensucikan ibadah kita. Dari apa? Ya dari syirik. Jadi ini lawannya apa? Hanya kepadamu lah kami menyembah, itu artinya apa? Lawannya syirik. Jadi ini lawannya apa sih? Syirik. Apa itu syirik? Ya termasuk nanti riya, sum'ah, pengen dilihat. Riya itu apa? Pengen dilihat. Sum'ah itu pengen didengar. Misalnya baca Quran. Baca Quran. Kalau baca Quran sendiri seadanya. Tapi ketika ada orang datang, suaranya diperbaiki. Dengan niat apa? Atau kalau imam, masya Allah. Tapi niatnya apa? Pengen dipuji. Suaranya merdu. Maka ada orang yang mengatakan apa? Perdengarkanlah Al-Quran dengan suaramu, tapi jangan perdengarkan suaramu dengan Al-Quran. Ini yang baik yang mana? Tak tulis. Memperdengarkan Al-Quran dengan suara atau memperdengarkan suara dengan Al-Quran, atau sama? Memperdengarkan Al-Quran dengan, ini beda-beda tipis. Jadi ikhlas dan riya itu beda-beda tipis. Nah, dan memperdengarkan apa? Suara dengan Al-Quran. Yang baik ini yang pertama atau yang kedua? Atau sama? Baik semua atau buruk semua? Yang mana ini?
aja A, ada pilihannya A, B, C, D. Benar semua? Salah semua. Salah semua. C, yang benar yang pertama. D, yang benar yang kedua. Ah, yang mana ini jawabannya? Golput. Golput. Wallahu wallahu alam. Kira-kira yang mana? Pertama. Benar pertama. Oh, berarti C. Yang benar pertama, yang kedua sah. Nah, sepakat ini. Para ulama sepakat. Nah, ini berarti salah. Gini. Begini. Atau ada pendapat lain? Nah, benar. Jadi jawabannya benar ya seperti ini. Ya kan? Nah, ini apa tujuannya? Tujuannya memperdengarkan. Ini namanya tujuan. Yang di sini namanya cara. Ini namanya tujuan. Jadi apa tujuannya? Apa niatnya? Saya pengen memperdengarkan apa? Al-Quran. Itu tujuan. Bagaimana supaya orang bisa mendengarkan Al-Quran, ayat suci? Bagaimana supaya bisa mendengarkan tilawat Al-Quran? Bagaimana caranya? Caranya dengan suara. Kalau tidak suara ya orang nggak bisa dengar. Ya kan? Jadi caranya itu dengan bersuara. Caranya dengan mengeluarkan suara. Tapi niatnya apa? Saya mau memperdengarkan ayat-ayat suci, kalamullah. Saya memperdengarkan apa? Wahyu Allah, firman Allah kepada orang. Itu niatnya. Bagus atau tidak? Ya bagus. Mensiarkan Al-Quran supaya orang mendengarkan Al-Quran. Bagaimana caranya? Dengan suara saya. Berarti tujuannya apa? Al-Quran, memperdengarkan, mendakwahkan Al-Quran. Caranya dengan bersuara. Kalau yang kedua ini, tujuannya itu untuk memperdengarkan suaranya supaya dikata, oh masya Allah suaranya indah, suaranya merdu. Ini tujuan yang kedua ini. Jadi dia tujuannya apa? Untuk memperdengarkan suaranya kepada orang lain. Supaya apa? Supaya dipuji. Masya Allah. Bagaimana supaya orang lain dengar? Caranya dia baca Quran. Jadi baca Quran itu caranya supaya suara dia terdengar. Sama atau tidak ini? Sama-sama baca Quran. Tapi yang membedakan apa? Tujuan. Ada ini menjadikan tujuan memperdengarkan Al-Quran. Ada yang tujuannya memperdengarkan suara. Ada yang menjadikan caranya dengan mengeluarkan suara, ada yang untuk supaya suaranya dianggap merdu, dipuji orang, bahwa suaranya indah, suaranya merdu, suara tahsinnya bagus dan seterusnya. Akhirnya apa? Caranya bagaimana? Supaya orang dengar suara merdunya. Ya dia baca Quran. Jadi caranya itu dengan baca Quran. Nah, ini beda tipis. Ini di surga, ini di neraka. Kebalik aja, dikit aja ini. Nah, namanya kolbun. Apa itu kolbun? Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an asyadda min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Saya tidak pernah mengobati sesuatu yang paling berat, yang paling susah, melainkan saya mengobati niatku. Kenapa? Karena hati itu berbolak-balik. Hari ini mengatakan saya mencintaimu, besok apa? Saya tidak mau melihatmu. Nah, hari ini dia mengatakan saya membencimu, besok-besok saya aja mencintaimu. Benci jadi cinta. Apa? Karena hati itu apa? Berbolak-balik, bahkan lebih cepat bolak-baliknya daripada apa? Air yang mendidih. Tahu air yang mendidih? Air yang mendidih itu airnya berbolak-balik, yang di atas ke bawah, yang di bawah ke atas. Nah, itu lebih cepat. Hati kita itu lebih cepat. Nah, hati kita di tangan Allah. Nah, jadi tidak usah heran hari ini berteman, besok musuh. Hari ini masya Allah pestanya besar-besaran nikah, besok-besok cerai. Hari ini musuhan, besok-besok nikah. Ada teman dulu akrab sekali, hari ini tidak pernah saling sapa. Dulu bermusuhan, hari ini teman akrab, teman kajian. Karena apa? Karena hati berbolak-balik. Paginya yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Sorenya masih beriman, besoknya sudah kafir. Itu banyak. Ada juga yang sebaliknya, ada orang yang kafir kemudian besoknya sudah beriman. Nah,
Kalau wa iyyaka nasta'in ini sudah tadi. Ini tambahan aja nih. Untuk menjelaskan apa tadi? Berarti yang mana yang baik? Memperdengarkan suara dengan Al-Qur'an atau memperdengarkan Al-Qur'an dengan suara? Nah, dan ini banyak ya kan? Maka jangan kita bolak-balik. Yang seperti saya pernah katakan juga, kita makan untuk ibadah atau makan untuk ibadah. Ibadah untuk makan atau makan untuk ibadah. Makan untuk ibadah. Nah, jadi jangan sekali-kali kita membolak-balikan menjadikan ibadah itu sebagai cara dan kita balik cara itu kita jadikan tujuan. Akhirnya apa? Kamu kenapa sholat duha? Ya supaya dapat rezeki, supaya bisa makan. Jadi niat sholat duhanya supaya rezekinya lancar. Artinya apa? Ibadahnya jadi cara untuk mendapatkan tujuan. Tujuannya apa? Ya makan. Beda sama orang apa? Kenapa kamu makan? Ya saya makan supaya saya sehat, supaya saya kuat. Kalau saya sehat, saya kuat, saya bisa ibadah. Berarti caranya makan. Kemudian tujuannya ibadah. Jadi kita sering sekali apa? Membolak-balik ini tujuan jadi cara jadi tujuan. Jadi dari sekarang pasang di atas bahwa kita hanya diciptakan untuk apa? Ibadah. Sehingga ibadah ini kita tidak turunkan derajatnya dari tujuan menjadi cara. Kita tempatkan tujuan itu sebagai tujuan. Adapun yang lainnya sebagai cara. Nah, berdakwah. Kenapa berdakwah? Dai amplop atau bagaimana? Kenapa berdakwah? Ya, dakwah itu ibadah. Amplop itu itu cara. Harta itu adalah salah satu cara supaya bisa dakwanya lancar. Kalau ndak ada duitnya, mungkin dakwanya kurang lancar. Tapi bukan itu tujuannya. Jadi ada orang, kenapa kamu berdakwah? Ya supaya dapat amplop, supaya dapat fulus. Berarti tujuannya fulus. Cara untuk mendapatkan fulus, bagaimana? Ya berdakwah. Jadi dakwah ini yang asalnya ibadah dijadikan sebagai cara untuk mendapatkan uang. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya tujuannya Adapun kalau ada fasilitas seperti amplop atau apa, itu fasilitas. Ya kenapa? Untuk apa? Ya dia butuh makan. Dia butuh supaya dakwahnya totalitas, sudah tidak memikirkan yang lain. Karena kalau semua guru itu, wah tidak usah ilmu ikhlas. Apa yang terjadi? Maka gurunya sebagian waktunya pasti digunakan untuk apa? Bekerja. Apa artinya? Ya kurang maksimal dalam berdakwah, kurang maksimal dalam mengajar. Maka difasilitasi misalnya, supaya apa? Dia sudah bisa fokus untuk ngajar. Karena kita para guru sekarang ini kualitasnya tidak seperti para ulama dahulu. Para ulama dahulu, wah keren-keren, ya kan? Ilmunya luar biasa. Sedikit langsung hafal misalnya. Kalau kita ini pas-pasan. Kalau sudah dibagi lagi waktunya untuk bekerja, pusing lagi. Waduh, gimana? Kan? Pembeli susunya, pembeli pampersnya, waduh pusing kan? SPP-nya, ya kan? Listriknya, waduh. Akhirnya apa? Nggak bisa fokus ngajar. Nggak bisa fokus ngajar. Nah, jadi seperti itu mikirnya. Jadi itu untuk apa? Untuk fasilitas supaya menjadi fasilitas supaya apa? Dakwanya lebih maksimal. Tapi itu bukan tujuan. Jadi itu tipis-tipis. Zohirnya sama. Seperti tadi, zohirnya sama-sama baca Quran, tapi niatnya yang beda. Nah, jadi itu hati-hati. Inilah yang paling ditakuti siapa? Oleh Rasul. Seperti apa? Semut hitam kecil di atas batu yang hitam di malam gelap gulita. Artinya apa? Itu kadang kita tidak sadar. Oh ternyata kita selama ini beribadah hanya untuk
dipuji, hanya untuk dunia, hanya ingin popularitas, pengen dikata, oh masya Allah si fulan dakwah di kampung ini, si fulan masya Allah punya jamaah sudah puluhan bahkan ratusan. Wah itu sudah, itu tanda-tanda. Nah, tanda-tanda. Ya karena nasta'in di sini apa? Hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka kita menjawab, ya kami hanya meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Nah, maka ini lawannya apa? Lawannya apa ini? Kalau ini lawannya syirik riya, maka ini lawannya apa? Ujub. Apa itu ujub? Mengandalkan diri sendiri. Adiknya sombong, saudaranya sombong. Kenapa dia tidak meminta pertolongan kepada Allah? Ya karena dia sudah merasa hebat. Orang yang tidak minta pertolongan sama Allah berarti dia sudah merasa apa? Menganggap dirinya mampu. Siapa orang yang meminta tolong? Karena dia merasa butuh. Kita hanya butuh kepada Allah. Nahnu fuqara. Nahnu fuqara ilallah. Kita semua adalah fakir. Apa itu fakir? Orang yang butuh. Al-fakir. Al-fakir. Berarti ini obatnya apa? Supaya kita tidak ujub, ya kita minta pertolongan kepada Allah. Dan ini kata para ulama, kenapa didahulukan ibadah daripada meminta tolong? Ya artinya apa? Kalau kita mau ditolong, perbanyak ibadah dulu. Apa? Kalau kita mau ditolong, kuncinya apa? Dekatkan dulu diri kita sama Allah, baru kita ditolong. Ya sama seperti manusia. Orang sudah melakukan kebaikan. Ketika dia minta tolong, biasanya kita langsung berikan pertolongan kalau kita bisa. Kenapa? Ya karena dia sudah dekat sama kita. Nah, sudah melakukan apa? Suatu kebaikan. Tapi orang melakukan baru melanggar kemudian minta bantuan, biasanya kita misalnya kita guru. Ada yang sudah sering melakukan kebaikan, kemudian dia minta tolong. Biasanya ustadznya langsung ngasih. Kenapa? Ini orang baik, sering melakukan kebaikan. Ini baru-baru melanggar, tiba-tiba minta tolong. Biasanya dikasih atau tidak? Dikasih, tapi kasih hukuman, bukan dikasih pertolongan. Nah, maka sebelum apa? Kalau mau dapat pertolongan, dahulukan dengan ibadah. Nah, di dalam hadis yang masih ingat ini, alhamdulillahirabbil alamin, jawabannya apa? Hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim jawabannya asna alayya abdi. Maliki yaumiddin majjadani abdi. Setelah itu baru apa? Setelah kita muji-muji Allah. Nah, di sini ada adab Masya Allah. Hada gimana tadi? Hada baini wa baina abdi wali abdi masal. Intinya apa? Yang di sini setelah ayat ini Allah mengatakan apa? Di dalam hadis, wali abdi kita sudah muji-muji Allah, ya kan? Kita sudah muji-muji Allah, ya, kita sudah beribadah, minta pertolongan, maka apapun yang kita minta akan diberikan oleh Allah. Ini siapa yang berkata? Siapa yang berfirman? Siapa yang berjanji? Allah. Apapun yang kalian minta, saya akan berikan. Kapan itu? Ya ketika kita sudah apa? Meluruskan niat tadi, hanya beribadah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah. Karena yang biasa kita dengar apa? Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Nah, dia masih ibadah sama Allah. Tetapi ketika dia minta pertolongan, dia datang ke dukun. Berarti belum tauhidnya belum lurus. Kapan itu? Ketika kita hanya bergantung kepada Allah, ya, yang mampu memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah, dan kita hanya beribadah kepada Allah, kita sudah memuji Allah, ya. Maka ketika itu Allah mengatakan, apapun wahai hambaku, apapun yang kalian minta, maka saya akan berikan. Nah, kira-kira kalau Allah bilang seperti itu, apapun yang kalian minta saya akan berikan. Kira-kira mau doa apa?
Oh, mungkin ada yang 1 halaman, ada yang 2 halaman, ada yang 3 halaman, ya kan? 1, 2, 3, 4, 100 permintaan, 1000 permintaan. Karena kita terbatas, maka Allah ajarkan kita doa yang dimana doa ini singkat tetapi sudah mencakup seluruh kebutuhan kita. Apa doa itu? Ayat selanjutnya, itulah doanya, ihdinas siratal mustaqim. Maka kita sampai diajarkan bagaimana cara berdoa supaya doa kita ini sudah mencakup seluruh apa? Seluruh permasalahan kita, menjadi solusi bagi seluruh permasalahan kita. Maka ketika dapat masalah, wasta'inu bis sabri wassalah. Di dalam sholat itu adalah ada solusi, ada jalan keluar bagi setiap masalah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dapat masalah apa yang dilakukan? Bersegera untuk mendirikan sholat, karena Nabi paham Shallallahu Alaihi Wasallam paham bahwa di dalam sholat itu ada solusi, bukan beban. Bukan apa? Sholat itu bukan beban. Perasaan baru sholat maghrib, azan isya lagi. Berarti ini beban. Berarti apa? Beban. Barusan sholat maghrib kok azan isya. Gitu berarti itu sudah jadi beban. Nah, apapun yang kita minta, akan dikabul. Allah ajarkan kita apa? Doa singkat. Di sini ada apa? Doa singkat tapi sudah mencakup semua permasalahan. Doa singkat yang mencakup solusi bagi semua permasalahan. Nah, apa doanya? Nah, itu ayat ke-6-nya. Jadi ini doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal ini kasih gigi biar enggak ompong. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah doa yang diajarkan supaya apa? Karena kalau kita yang berdoa panjang, pada intinya ini doa singkat tapi lebih baik daripada seluruh doa yang kita panjatkan. Ya mending singkat tapi sudah mencakup semuanya daripada kita panjang-panjang tapi belum mencakup semuanya. Nah, apa doa itu? Yaitu meminta apa? Hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Jadi ini apa? Minta apa? Hidayah. Apa itu siratal mustaqim? Yaitu jalan Islam. Atau apa itu siratal mustaqim? Di ayat selanjutnya dijelaskan di ayat selanjutnya. Apa itu siratal mustaqim? Ditambahkan sirata. Ini berarti ayat ke-7. Jadi sekarang ayat ke-7 ini menjelaskan arti daripada apa? Siratal mustaqim sampai akhir waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi apa itu jalan yang lurus? Jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, maghdubi alaihim waladdallin, bukan pula jalan orang yang sesat. Jadi itu masih lanjutan daripada penjelasan siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Kalau ditanya jalannya orang yang diberi nikmat. Kemudian bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat. Itulah siratal mustaqim. Itulah ayat terakhir. Jadi ini doa kita, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan jalan yang kita minta itu, jalan yang lurus itu yang seperti apa? Jalan yang diberi nikmat. Apa itu jalan yang diberi nikmat? Jawabannya ada di surah An-Nisa. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin
adalah jalan para nabi. Was-siddiqin, jalan para siddiq. Siapa itu siddiq? Ya seperti Abu Bakar. Nah, wasyuhada, jalan orang-orang yang syahid. Was-solihin, jalan orang-orang soleh. Inilah jalan-jalan orang-orang yang diberi nikmat. Inilah yang kita minta setiap hari, supaya kita berjalan di muka bumi ini, kita berjalan di atas jalannya mereka. Nah, jadi apa itu an'amta alaihim? Jalan para nabi. Apa itu an'amta alaihim? Jalan para siddiqin. Apa itu an'amta alaihim? Jalan para syuhada. Apa itu an'amta alaihim? Jalan para solihin, orang-orang soleh. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa itu orang-orang yang maghdubi alaihim? Yahudi. Nah, ini biar selesai. Ghairil, berarti sambungan dari sini. Oh, dari sini enggak apa. Ini ghairi maghdubi alaihim, dan bukan pula waladdallin. Nah, bukan jalan ini, bukan jalan ini. Kita mintanya jalan yang ini. Nah, apa itu maghdubi alaihim? Adalah jalannya siapa? Orang-orang Yahudi. Maghdubi alaihim itu artinya orang-orang Yahudi. Waladdallin Nasrani. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka punya ilmu tanpa amal. Nah, jadi kalau ada yang berilmu, nuntut ilmu, tapi tidak ada amal, itu mirip-mirip maghdubi alaihim. Berarti dia berjalan di atas al-maghdubi, jalannya orang-orang yang dimurkai. Majelis, kajian, tapi tidak ada amal, tidak pernah diamalkan ilmunya, maka boleh jadi dia bukan an'amta alaihim, bukan siratal mustaqim, tapi dia maghdubi alaihim. Atau waladdallin yang terakhir. Apa itu waladdallin? Lawannya maghdubi alaihim. Dia mau amal, tapi tidak mau nuntut ilmu. Amal tanpa ilmu. Dengan kata lain, siratal mustaqim ini ilmu tambah amal. Inilah jalan kita. Ilmu tambah amal. Kalau ilmu tok, maghdubi alaihim. Kalau amal tok, dolin. Kalau tanpa ilmu, orang itu tersesat. Karena ilmu itu nurun. Apa itu nurun? Cahaya. Kalau tidak ada cahaya, kita jalan di malam hari, itu kita tidak akan sampai tujuan. Ada lubang kita jatuh, ada duri kita injak. Ya kenapa? Karena tidak ada cahaya. Makanya al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, penerang. Kalau terang, kita bisa melihat, oh kemana kita akan berjalan. Nah, berarti ini makna daripada surah Al-Fatihah. Sama saya sudah kaitkan dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Apa maknanya? Oh, kenapa setelah ini ayat ini? Kenapa kita berdoa seperti ini? Maka jalan kita apa? Jalan yang masalah kita sudah berdoa ini, tapi kadang kita tidak tahu jalannya para nabi itu bagaimana. Jalannya para nabi gimana kira-kira? Jadi kita minta jalan para nabi, ketika dikasih jalannya nabi, ini loh jalannya nabi, jalan berdakwah, jalan penuh liku, jalannya sulit, jalannya terjal, jalannya ini, malah tidak mau, berarti belum paham doanya di dalam sholat. Inilah jalan para dai. Nah, halas, mahum. Nah, jadi dari sekarang bisa difahami lagi apa? Ketika kita baca Al-Fatihah sedikit-sedikit. Oh, ini artinya ini. Oh, ini kenapa saya baca seperti ini dan seterusnya. Naqtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanallah wa bihamdihi la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.